Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun ini berkat yang indah, kesuksesan, kebahagiaan menjadi bagian kita. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran pertama di tahun 2025 ini, di triwulan yang pertama. Satu pelajaran yang membahas tentang Allah mengasihi secara sukarela. Namun sebelum kita mempelajari lebih lengkap, saya mengundang untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, bila mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini. Terima kasih, berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah mengasihi secara sukarela. Ayat inti terdapat di dalam Hosea 14 ayat yang kelima. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Saudara, Allah dengan rela mengasihi semua orang lebih dari yang dapat kita bayangkan. Kasih-Nya benar-benar murah hati dan penuh belas kasihan. Karena Dia dengan sukarela memilih untuk menyatakan pengorbanannya bahkan ketika manusia tidak setia. Mari kita mempelajari secara lengkap pelajaran kita. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Melampaui harapan yang masuk akal. Tidak lama setelah penyelamatan luar biasa yang Allah buat atas umatnya dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel memberontak melawan Allah dan menyembah anak lembu emas. Ketika Musa turun dari gunung, dia melihat apa yang telah mereka lakukan. Dan dia melemparkan loh-loh batu yang berisi 10 perintah Allah dan menghancurkannya. Meskipun umat telah kehilangan semua hak atas berkat dan keistimewaan perjanjian yang telah Allah anugerahkan secara cuma-cuma kepada mereka, namun Allah secara sukarela memilih untuk terus bersama mereka dalam hubungan perjanjian. Meskipun mereka tidak layak menerima berkat-berkat perjanjian. Keluaran pasal yang ke-32. Setelah peristiwa penyembahan anak lembu emas itu, Tuhan berfirman kepada Musa. Keluaran 33 ayat 19. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Perhatikan penjelasan dari kalimat di ayat tersebut. Yang pertama, Allah tidak menyatakan di sini bahwa Dia secara sewenang-wenang bermurah hati dan berbelas kasihan kepada sebagian orang dan tidak kepada yang lain. Yang kedua, Allah sedang menyatakan bahwa sebagai pencipta dari segala sesuatu, Dia mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan rahmat dan kasih sayang secara cuma-cuma, bahkan kepada orang-orang yang paling tidak layak menerimanya. Dan Dia melakukan hal yang sama dalam situasi ini. Bahkan setelah penyembahan anak lembu emas dengan memberikan belas kasihan kepada umatnya Israel, meskipun mereka tidak layak menerimanya. Saudara, seperti halnya pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Allah tidak hanya bertanya seperti itu kepada kita, tetapi Allah sendiri mengasihi setiap orang dan Ia melakukannya dengan sukarela. Di pelajaran hari Senin dengan judul Kasih Tak Berbalas. Hosea 1 ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena
negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Hosea dan istrinya yang tidak setia menjadi contoh nyata kasih Allah terhadap umatnya. Allah telah mengasihi umatnya dengan sempurna dan setia. Namun mereka telah mencemoohnya dan melayani serta menyembah dewa-dewa lain. Hal itu sangat mendukakan dan memutuskan hubungan dengan Dia yang tampaknya tidak dapat diperbaiki lagi. Kitab suci berulang kali menggambarkan Allah sebagai kekasih yang bertepuk sebelah tangan dari pasangan yang tidak setia. Setelah pemberontakan berulang-ulang yang dilakukan umatnya, Allah berfirman, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela." Hosea 14 ayat yang kelima. Saudara, meskipun mereka berulang kali mengejar kekasih lainnya, melanggar hubungan perjanjian yang tampaknya tidak dapat diperbaiki lagi, Allah dengan kemauan bebasnya terus melimpahkan kasih-Nya kepada mereka. Manusia tidak pantas menerima kasih Allah. Mereka telah menolak dan kehilangan hak apapun yang sah atas hal itu. Namun Allah tetap melimpahkan kasih sayang kepada mereka tanpa ada paksaan, baik moral atau apapun. Di pelajaran hari Selasa dengan judul "Kasih diberikan secara cuma-cuma". Allah tidak hanya terus melimpahkan kasih-Nya secara cuma-cuma kepada Israel, meski berulang kali memberontak. Tetapi Allah juga terus melimpahkan kasih-Nya secara cuma-cuma kepada kita pada saat kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Allah dengan bebas menciptakan dunia ini, dan karena hal ini Allah layak menerima segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Mazmur 33 ayat 6, Wahyu 4 ayat yang ke-11. Allah tidak membutuhkan makhluk sebagai objek kasih-Nya. Namun, sesuai dengan sifat kasih-Nya, Allah memilih untuk menciptakan dunia dan menjalin hubungan kasih dengan makhluk ciptaan. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Saudara, setelah kejatuhan di Eden, Adam dan Hawa tidak mempunyai hak untuk terus-menerus hidup dan menerima kasih Allah. Namun Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, Ibrani 1 ayat 3, dalam kasih, kemurahan, dan anugerah-Nya yang besar, menopang hidup mereka dan telah menyediakan jalan untuk mendamaikan umat manusia kembali dengan diri-Nya dalam kasih. Di pelajaran hari Rabu dengan judul "Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih". Dalam perumpamaan Kristus tentang pesta pernikahan dalam Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14, lebih dari satu kali Raja mengutus hamba-hamba untuk memanggil mereka yang telah diundang. Namun, mereka mengabaikan panggilan tersebut. Dan yang lebih buruk lagi, menangkap hamba-hambanya dan membunuh mereka. Setelah berurusan dengan orang-orang yang telah membunuh beberapa hambanya, Raja berkata kepada hamba-hambanya yang lain, "Perjamuan kawin sudah siap, tetapi mereka yang diundang tadi tidak layak. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah siapa saja yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin." Matius 22 ayat 8 sampai dengan 9. Kemudian Yesus menutup perumpamaan itu dengan ungkapan yang samar namun sangat bermakna. Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, yang menentukan siapa yang pada akhirnya terpilih atau ekletos adalah apakah seseorang dengan sukarela menerima undangan tersebut.
Kebebasan sangat penting untuk mengasihi. Allah tidak akan pernah memaksakan kasih-Nya kepada siapapun. Sayangnya, kita bisa menolak hubungan kasih dengan Allah. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Disalibkan untuk Kita. Matius 22 ayat 37, sesaat sebelum penyalipannya, Kristus meratap, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Saudara, meskipun dosa manusia patut mendapat hukuman mati, Allah sendiri di dalam Kristus yang menanggung akibatnya dan telah menyediakan cara untuk memperbaiki hubungan yang terputus antara surga dan bumi. Sementara itu, Allah terus melimpahkan kasih-Nya kepada kita, meskipun Dia tidak berkewajiban kecuali karena kemauannya sendiri untuk melakukannya. Sayangnya, manusia sering menolak kasih Tuhan. Kristus menyerahkan nyawanya atas inisiatifnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawanya daripadanya. Dia dengan cuma-cuma menyerahkannya. Dikutip dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian juga dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Dalam Pena Inspirasi, Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 5, halaman 16. Dikisahkan atau dinyatakan dengan tegas. Rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan. Suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Itu uraian azas-azas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Sejak mula pertama, Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtadan setan dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya pendurhaka itu. Allah tidak merencanakan supaya dosa ada, tetapi melihatnya lebih dahulu jauh sebelum dosa itu lahir, lalu mengadakan persiapan guna menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga dijadikannya, memberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Allah sebagai pencipta dari segala sesuatu mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya secara cuma-cuma, bahkan kepada orang-orang yang paling tidak layak menerimanya. Yang kedua, Allah mengasihi umat-Nya dengan sempurna dan setia, sehingga kitab suci berulang kali menggambarkan Allah sebagai kekasih yang bertepuk sebelah tangan dari pasangan yang tidak setia. Yang ketiga, Allah terus melimpahkan kasih-Nya secara cuma-cuma kepada kita pada saat kita masih berdosa. Yang keempat, kebebasan sangat penting untuk mengasihi, karena Allah tidak akan pernah memaksakan kasih-Nya kepada siapapun. Dan yang kelima, meskipun dosa manusia patut mendapat hukuman mati, namun Allah sendiri di dalam Kristus menanggung akibatnya dan telah menyediakan cara untuk memperbaiki hubungan yang terputus antara surga dan bumi. Luar biasa, Allah yang penuh kasih. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama, di sahabat pertama di tahun yang baru ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu.
rahmat-Mu. Terlebih firman Tuhan yang begitu indah, yang menyatakan kasih Allah, keadilannya, rahmatnya luar biasa. Diberikan dengan penuh sukarela karena Tuhan mencintai tanpa batas. Kasih Tuhan sempurna dan abadi. Berkati kami, berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran pertama pada tahun ini. Semoga kita boleh semakin dikuatkan. Allah mengasihi saya dan saudara. Mari kita terus menyelidiki akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat kita. Selamat mempelajari, selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semuanya.